Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi teman-teman. Pada episode kelima ini kita akan mencoba membuat aplikasi interface-nya, yaitu menggunakan Node-RED. Sebelumnya kita udah membuat MQTT, klien MQTT yang ESP32. Saat ini kita akan mencoba mendownload Node-RED, membuat Node-RED-nya, membuat dashboard-nya, dan lain-lain. Oke, langsung aja ya. Oke, kita langsung saja buka Visual Studio Code, kita upload ya. Oke, ini di sini nih ya. Ini kita colokin. Aduh. Kita colokin, kita buka terminal dulu. Kita cek VIO device list. Nah, di sini ada nih USB VID, ini ada ya. Kalau kosong berarti ada masalah sama driver kalian. Driver platform IO kalian. Driver board kalian. Kalian harus download tuh. Di sini ini driver saya ini CP210X. Jika sama, nanti linknya saya taruh di bawah aja ya. Link kalian bisa download drivernya itu. Kita lihat di home. Di sini ini ada, kalian bisa lihat di sini juga ya. Ada di device nih. Kalian klik device, di sini ada nih. Baru device kalian nih ada komfort. Bisa ngeceknya lewat sini juga ya. Kalau di Visual Studio Code, kalau saya terbiasa di Linux jadi dan jarang pakai Visual Studio Code, jadi saya terbiasa sama terminal. Oke. Langsung ini gak ada, ini ada beberapa yang saya ganti ya, seperti dalam loop ini saya tambah untuk mengirim status fetch-nya ya. Untuk mengirim status fetch-nya setiap 2 detik ini. Itu saya tambahin aja biar agak lama, 5 detik. 2 detik aja deh. 2 detik ini enak. 2 detik. 2 detik untuk setup wifi udah. Callback ini nggak ada yang saya ganti kayaknya. Nggak ada yang saya ganti. Cuma saya taruh di dalam if ini. Dalam scope if. Udah. Kita upload aja nih. Ini upload nih. Bisa kalian lihat di dalam mouse saya. Ini ada. Di sini kan build. Di sini ada upload. Kita upload. Sudah sukses, kalian buka nih, bisa juga nih ada serial monitor nih sebelahnya. Ini ada tes, ini ada clean, di sini ada serial monitor yang gambar colokan itu. Kalian buka serial monitor, dia akan dia mencoba menyambungkan MQTT masih ya. Dia masih mencoba menyambungkan MQTT karena di sini saya tidak menggunakan MQTT gratis gitu. Misalnya kalian ingin menggunakan MQTT gratis, kalian bisa juga di sini saya siapin aja lah ya. Saya komen menggunakan yang broker Hive MQ ini misalnya kalian, karena kalian nggak masih download server gitu ya, nggak perlu, jadi kalian bisa menggunakan broker Hive MQ ini, kalian komen ini, kalian hapus komen ini, bisa gitu juga ya di dalam platform io.ini ini. Udah itu doang, ini saya hapus aja karena nggak dibutuhkan juga. Oke, udah. Sekarang untuk Node.js ya, ini saya minimize dulu. Untuk Node.js jika kalian mengikuti episode pertama, di sini kita buka misalnya di kalian itu Windows PowerShell ya, kalian buka Windows PowerShell aja. Di sini saya ada terminal boleh. Ini sama Windows PowerShell ya, dia PowerShell. Kalian buka Windows PowerShell sama. Di sini kalian ketik node. Nah, jika keluar seperti ini, berarti node kalian itu tidak ada. Jika kalian keluar seperti ini ada prompt baru. Di sini kalian bisa ngapain aja dengan bahasa pemrograman JavaScript. Nah, jika kalian keluar seperti ini berarti node kalian udah terinstall. Kalian udah mengikuti saya pada episode pertama gitu. Misalnya belum atau tidak ada ini, kalian udah install tapi tidak keluar seperti ini, berarti ada masalah dengan environment kalian. Oke, kalian buka nih edit the system environment variable, kalian ketik aja env gini ya, ini akan muncul edit the system environment variable. Kalian buka environment variable, terus kalian buka folder, kalian cari tuh misalnya program files misalnya ya. Di sini kalian lihat apakah ada Node.js. Jika ada Node.js berarti lihat ini Node.x, npm dan lain-lain, ini udah ada, kalian udah install kan, kalian copy aja ini path-nya, kalian buka di sini yang namanya path, ini path, kalian buka, kalian pastekan di sini, kalian new paste gitu. Karena di sini saya udah ada, ini ada Node.js ini ya, ini udah ada. Nah, jika belum ada berarti kalian emang belum ada di path. Nah, terus ini kalian restart dulu aja, PowerShell-nya kalian tutup, kalian buka lagi PowerShell-nya, kalian ketik lagi Node, pasti udah ada tuh, misalnya kalian udah install ya. Nah, setelah itu npm kalian cek juga, saat Node udah ada pasti npm juga bisa ya. Setelah itu kalian dulu tuh, ini linknya ini caranya saya taruh di deskripsi juga bisa. npm install j unsafe perm, kita copy karena saya udah install jadi tidak perlu ya. Di sini npm spasi install spasi /g spasi / bukan slash, strip ya, strip unsafe strip perm spasi node strip ref.
seperti itu ya. Jadi di sini Node-RED langsung aja setelah kalian install itu keluar nanti ya, udah selesai gitu, udah selesai dia dulu. Setelah udah selesai kalian bisa langsung menjalankan Node-RED. Misalnya tidak bisa menjalankan Node-RED, kalian tutup aja dulu ininya, sama seperti tadi, kalian tutup aja terminalnya, kalian buka lagi. Di sini nih aja langsung udah ada HTTP 127 ini ya, kalian copy aja, kalian pastekan di sini. Nah ini akan buka nih Node-RED di sini. Sebelumnya kalian misalnya masih pertama buka di sini ya kosongan gini ya, tapi ini saya udah buat juga sebelumnya biar lebih cepat aja ini, karena ini agak lama ya. Oke, di sini saya akan menyiapkan di sini saya baru aja, di sini taruh bawah aja, di sini taruh atas. Ini si brokernya saya ya, broker server simple ya, pakai programming Go, pakai bahasa pemrograman Go. Di sini MQTT CMD. Nah ini ada ya CMDX, kita jalanin MQTT-nya. Nah udah tersambung nih, ada ISP client, ada berapa tuh kan ya, ini ada beberapa, ada dari ISP client dia akan mengirim terus, karena kita tahu dia akan mengirim terus karena dia ada di dalam loop, dia ada di dalam loop mana. Nah dia ada di dalam loop nih, setiap 2 second dia akan mengirim seperti itu. Ini pada terminal ini udah dia udah tersambung, jadi nggak ngeprint lagi tuh dia. Nah di sini ini hanya console log ya, ini yang diterima oleh Node-RED, yaitu status setnya ini array integer dan payload jarak. Misalnya kita coba aja di sini kan udah nih, kalian bisa copy aja ya ini ya, terus udah nanti saya kasih beri komen-komen apa maksudnya dari sini ini ya, tapi sebentar lagi saya jelaskan juga kok. Di sini kita buka UI, ini sebagai ngelihat dulu awalnya doang. Nah di sini ada jarak ya, di sini ada tinggi air yaitu jarak, ini kebalikannya doang ya. Misalnya ini jarak aslinya yaitu dia membaca 200 cm. Di sini tinggi air berarti kan 0 sih, karena jarak ini air. Jika sensor jarak mengukur 200 meter berarti air itu ada di bawah tuh ya, kan? Seperti itu. Lebih simpelnya gitu ya. Ini cuma simpel doang ya, sebagai demonstrasi aja gitu. Misalnya ini saya hidupin ya, red 1, dia akan hidup tuh, red 1, red 2, red 3. Nah kita lihat ada suara apa nih, ada yang ini status yang dikirim nih beda nih. Terus ini saat kita kirim di Node-RED ini dia mengirim nih, di Node-RED dia mengirim 11 terus 111, dia ini mengirim statusnya ya pada array tersebut gitu. Kenapa nih ya, tadi ada masalah. Di sini ada 2, yaitu ini Node-RED dan di sini MQTT saya sebagai debugging aja. Ini dapat apa message yang dikirimkan oleh kedua klien tersebut gitu kan. Misalnya ini saya hidup yang ada di server, dia menerima nih dari klien Node-RED segini. Nah baru di klien ESP ini akan mengirim terus callback status yang udah dikirim. Seperti itu, sangat simpel. Untuk jarak kayaknya ada masalah ini, karena saya tahu bahwa HCL server saya ini rusak. Oke, seperti itu aja. Kita bahas ininya, Node-RED-nya ya. Oke, selama ini masih hidup ya. Oke, masih hidup ya. Di sini pada ini kalian di Node-RED itu ada beberapa hal yang kalian harus tahu ya. Ini namanya node programming ya. Ini namanya Node-RED ya. Ini seperti halnya apa? Ini adalah logic ini terus ke sini, setelah itu dia ke sini sesuai dengan kondisi apa yang kita cek gitu, atau value payload yang kita kirim gitu kan ya. Misalnya di sini setiap node ini akan mengirim message yang namanya object message itu seperti gini ya. Saya contohin, kita console aja, console log message. Nah ini message ini didapatkan dari subscribe ini ya, didapatkan dari subscribe. Kita deploy, kita lihat outputnya. Ini namanya object message ya. Untuk yang ini jangan diabaikan aja. Nah di sini ada objek nih, dia berisi key value ya, bisa disebut key value atau variable lah, beberapa variable di dalamnya. Beda seperti array, di sini dia memiliki memiliki identifier. Dia bisa diakses dengan menggunakan message.topic, message.payload, message.qos atau dan lain-lain gitu. Seperti ini. Dan di sini ada topik, sama seperti sebelumnya, topik yaitu ya topik payloadnya, topik MQTT-nya. Terus di sini adalah payload, dia value-nya ya. Di sini ancur ya, agak ancur. Makanya itu di sini setelah saya mendapatkan payload itu, dan dia udah mendapatkan payload nih, MQTT udah masuk payload tersebut, baru dikirimkan ke function. Di function ini terdapat beberapa tab. Yang pertama ini adalah setup ini cuma untuk output ya. Untuk outputnya ini saya setting 6, jadi 6 output.
dia bisa memberikan 6 output. Untuk on start ini ada komennya ini, ada penjelasannya nih dari Node-RED-nya langsung. Code added here will be run once whenever the code is started. Jadi setiap node ini start, dia akan menjalankan satu kali. Makanya di sini saya gunakan sebagai flow set status let. Kita ngeset flow variable status let ini ya. Selanjutnya ya saya bahas. Nah, setelah itu di dalam on message, yaitu jika ada message yang didapatkan dari flow sebelumnya, dari node sebelumnya. Node sebelumnya dari ini adalah MQTT subscribe ini. Jadi dia saat mendapatkan message, dia akan mengirimkan pada F ini, function node ini. Dia akan menerima, dia akan menjalankan ini. Jadi on message, dia saat ada event message yang dikirim pada function ini, dia akan menjalankan ini. Ini codingan JavaScript ya. Ini adalah JavaScript gitu. Dan on stop ini hanya saat di restart atau saat dimatikan, dia akan menjalankan itu. Di sini saya akan reset menjadi 0000 ya. Ya seperti itu function. Nah, dia di sini saat ini ada returnan ada 6 gini ya. Kalian gimana tuh returnnya? Returnnya kan hanya bisa dapat hanya bisa nge-return 1 gitu kan. Nah, oleh karena itu di sini saya menggunakan array. Jadi status let ini kan array. Status let ini kan array. Kita map setiap value, kita return menjadi payload, menjadi object payload ini. Object message tadi itu. Jadi caranya kita membuat object payload, object message, yaitu dengan item yang namanya payload. Kalian bisa juga menggunakan string gini juga bisa. Tapi karena di JavaScript itu bisa tanpa string gini untuk namanya, jadi tidak apa. Di sini kita bisa ditambahin juga apa satunya tadi. Nah, di sini map ini kayak mapping. Di dalam array kan ada 1 2 3 4 5 gitu ya. Saat kita map tersebut dia akan mengambil satu persatu. Nah, mau dijadikan apa nih item dalam map tersebut, dalam array tersebut. Ya. Oleh karena itu di sini saya setiap item ini kan itemnya 0 biasa tadi kan, integer biasa, saya jadikan menjadi objek yang item tersebut itu sebagai payloadnya. Dan dia akan return array sama seperti kita return ini ada 6 ya, ada 6 yaitu di sini ada payload 0 koma lagi payload 0. Nah, itu kan banyak tuh ngetiknya kita. Makanya oleh karena itu saya menggunakan map di sini. Setelah itu ya untuk flow ini ya, kenapa saya menggunakan flow? Padahal di Node-RED itu ada 3 nih, ada konteks, ada flow, ada global gitu. Ini tergantung apa yang kita butuhkan gitu. Misalnya kita hanya mau untuk flow, konteks, dan global ini apa sih? Apa sih ini? Ini adalah sebuah class ya. Class yang menyimpan variabel kalian. Nah, di fungsi kelas ini sebagai hash map. Kalau di dalam pemrograman itu namanya hash map. Hash map itu sebuah tipe data yang menyimpan key dan value. Key dan value itu apa? Kalau di Python, misalnya kalian pernah ngobrol Python, itu namanya dictionary. Nah, jadi di dictionary atau di saat di JavaScript itu sama namanya map. JavaScript. C++ itu namanya map juga. Ya, sama map. Nah, tapi di JavaScript ini apa namanya? Objek ya. Dia sebagai objek, tapi dia di sini sebagai objek. Di sini kan dia sebagai objek. Apa dah? Nah, dia menyimpan key dan value. Di sini key-nya adalah string ya. Dia menyimpan key-nya adalah string, kunci untuk bisa mengakses value yang tersimpan. Oleh karena itu di sini kan saya set dulu nih. Saat start saya set key ya dengan nama status let ini, saya set value-nya adalah array 6 angka 0 gitu. Statusnya 0 dulu, mati atau ya. Setelah itu di sini saat on message kita get nih status let-nya. Dengan key status let tersebut kita get, kita mendapatkan value-nya itu tadi array 6 array dengan 0, angka 0, statusnya masih 0 ya. Nah, di sini dari payload kita udah tahu tuh tadi payloadnya agak hancur gitu ya. Nah, ini payloadnya agak hancur gini kan. Ini ada yang benar. Terus di sini ada hancurnya ini. Gimana nih cara kita mengambil payload ini, value yang ini? Oleh karena itu di sini saya menggunakan regex. Namanya regex ya. Namanya itu regex. Nah, ini regex. Ini regex ini JavaScript ya. Regex ya. Di dalam regex ini saya akan mengakses di mana saya mengambil value di tengah pada kurung tutup kotak dan kurung buka kotak. Kurung tutup dan kurung buka kotak. Kita cari jika ada kurung tutup dan kurung buka kotak. Di dalamnya kan ada value tuh. Kita ambil semua value tersebut, baru kita split. Karena di sini tipenya masih string kan ya. Kita ambil indeks ke 0 yang pertama ditemukan. Kita split koma tersebut. Jadi masih string tuh 1 2 3 4 5 6 misalnya gitu. Kita split string tersebut menjadi array. Di split ini kita menjadikan string tersebut menjadi array, baru kita map lagi nih.
kita map karena dia masih string, kita parse in item dengan tipe integer 10 gitu. Seperti itu, baru kita dapatkan tuh status setnya. Baru kita flow set itu kita ganti, kita set tuh yang udah kita ganti, kita save lagi pada flow, baru kita return menggunakan map juga. Seperti itu. Nah, untuk konteks flow dan global ini apa maksudnya? Itu hanya scope ya, hanya scope. Misalnya konteks itu hanya bisa diakses oleh node, flow itu hanya bisa diakses oleh flow 2 ini misalnya kita ada lagi gitu. Misalnya project kalian itu gede, pasti kalian memiliki beberapa flow gitu ya. Nah, jadi jika kalian menggunakan flow di sini, flow kedua ini tidak bisa mengakses flow tersebut, mengakses value tersebut. Nah, jika global, semua bisa mengakses. Namanya juga global ya. Jadi global. Semua flow bisa mengaksesnya. Seperti itu. Sudah. Nah, dia akan mengirim nih return 1. Di sini delete-nya ini jika 0 dia mati, jika 1 dia hidup gitu. Seperti itu. Nah, untuk switch light ini hanya event ya. Saat ini ya. Saat klik itu mengirim 1. Saat off dia mengirim 0 on payload, maksudnya saat not on gitu kan, apa slider switch itu kan ada hidup ada mati. Jika hidup dia ngirim 1, jika mati dia ngirim 0. Itu aja, sesuai pada saat diklik doang gitu. Nah untuk ini agak rumit ya. Ini simpel kan ya, di sini ada cerdas karena di sini saya bingung nih gimana caranya mengirimnya gitu kan ya. Saya tinggal gini aja nih, on payload gini. Di sini topik ada 0. Jadi ini indeks seperti indeks array. Ini 0. Ini topiknya 1. Ini topiknya 2 dan seterusnya. Jadi dari 0 sampai 5 karena ini ada 6 ya. Indeks array kan jika itemnya ada 6, indeks pertama kan 0. Nah, makanya di sini saya gunakan message topik tersebut sebagai indexing status let. Kita masukkan payload yang kita dapatkan, kita masukkan pada status let. Baru kita set lagi. Jadi return status let gitu ya. Seperti itu, kita langsung kirim status letnya tersebut pada ini subscribe ya, ini publish dan input ya. Seperti itu, sangat simpel. Nah untuk ini agak yang jarak nih, ini subscribe pada jarak. Dia menerima apakah ada message dari S32 bahwa bacaan jarak dari HCSR. Ini agak rumit ya, karena saya di sini menggunakan pakai chart ini ya. Jadi agak rumit karena di chart itu butuh payload objek yang agak rumit ya, yang sangat rumit malah. Di sini ada series. Ini objek ya, kita tahu kita tidak perlu string juga bisa. Langsung ini biar sama lah ya. Nah, di sini ada ini objeknya nih, chart data ini. Ada series, ada data. Datanya itu tipenya adalah array dengan objek X dan Y gitu. Rumit ya, sangat rumit. Saya awalnya bingung nih, saya tidak bisa, nggak bisa terus, ternyata objeknya itu harus gini gitu agar menghasilkan 2 poin ya. Jadi googling kan yang bisa, atau kalian bisa menyentuh ini misalnya kalian ingin menggunakan chart data ya. Di sini data payloadnya kita tahu bahwa dia hanya angka. Kita lihat di sini loop, kita tahu bahwa kita mengirimkan jarak HCSR ini hanya angka, langsung mengirimkan angkanya doang gitu kan. Hanya mengirimkan angkanya, jadi tidak perlu seperti ini. Kita masih parsing ya, masih parsing stringnya. Tidak perlu, kita langsung aja parse in, didapatkan datanya. Setelah itu kita push nih datanya, kita push di sini ya, seperti itulah. Oke, kita set lagi nih chart data. Di sini saya menggunakan konteks ya, kalian lihat di sini saya menggunakan konteks karena kita tahu bahwa chart data ini hanya dibutuhkan oleh function ini doang gitu. Jadi di sini saya menggunakan konteks. Setelah itu return datanya tersebut. Ini ada 2 ya, ada 3. Di sini ada message untuk yang pertama, ini adalah untuk chart data, yaitu message ini kita tahu bahwa message ini ada chart data ya. Message ini ada chart data, dan payload ini kita buat objek sendiri, objek langsung, yaitu payload 200 bin data, dan payload ini 200 data karena kita tahu data maksimal 200. Saya cek HCSR kan maksimal 200. Di sini untuk yang air itu kebalikannya, jadi 200 min data, dan ini data tersebut. Sangat simpel. Ada yang mau ganti kah? Tidak ada kayaknya. Dari pelajar ya, seperti itu, sangat simpel. Misalnya kalian ingin menggunakan ini, saya kirim aja nanti ya. Misalnya kalian ingin menggunakannya juga, atau kalian ingin mengembangkan lagi nih, itu kalian bisa, ini saya kirim nanti. Nah, ini untuk kalian yang ingin menggunakan broker free, ini ada broker free ya. Broker free ini saya udah atur untuk menggunakan broker HiveMQ itu tadi. Asal kalian menggunakan internet ya. Kalau tidak menggunakan internet tidak bisa tetap.
Nah, ini saya menggunakan yang punya saya, ISW YouTube IoT. Kalian tinggal mengganti itu aja. Next kita akan mencoba mengembangkan lagi nih, apa yang mau kita lakukan. Atau mungkin nextnya lagi kita akan membuat Android gitu. Aplikasi Android menggunakan MQTT atau IoT lah ya. Pokok yang mendekati IoT gitu. Oke, terima kasih. Kita coba sekali lagi, kita hidupkan servernya. Ya, ada suara-suara ya, tidak jelas. Kita hidupkan. Oke, kok tidak hidup? Udah hidup ya? Ah, udah hidup ya, hidup ya. Lumayan cepat ya. Ya, terima kasih sudah menonton. Klik like atau komen ya, misalnya kalian tidak ada yang ingin ditanyakan, kalian komen aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.